selamat pagi Jona. Selamat pagi Ica. Selamat pagi Vio. Semoga kalian semua sehat ya. Ini adalah minggu yang ke-13 loh. Kita sekolah minggu secara online. Ya, walaupun kita masih belum bisa bertemu dan beribadah bersama, semoga kalian tetap semangat untuk memuji Tuhan dan untuk belajar firman Tuhan. Nah, pagi ini Kak Puji akan memimpin renungan pra-remaja GKIN Maranatha saat ini. Kalian sudah siap kan? Nah, sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Bahkan Engkau senantiasa melindungi dan memelihara kami. Kami memuji nama-Mu yang kudus. Tuhan, kami hendak belajar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami dapat melakukannya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ke 4. Kita akan membaca bersama-sama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Nah, sampai di sini saja ayat yang kita baca. Adik-adik, suatu hari Kak Puji menonton sebuah film yang berjudul Eye in the Sky. Ya, mata di langit. Film ini mengisahkan bagaimana sebuah tim intelijen negara Inggris mengerjakan sebuah misi untuk membongkar rencana teroris yang berada jauh dari negaranya. Ya. Alat yang digunakan adalah sebuah drone untuk mengawasi setiap gerak para teroris. Drone ini dikendalikan dari jauh. Drone ini dilengkapi dengan alat sensor yang sangat canggih, sehingga dengan drone tersebut, tim intelijen ini dapat melihat setiap gerak-gerik para teroris ini. Alat ini dapat menembus pandangan. Walaupun teroris ini berada di dalam sebuah rumah, mereka bisa melihatnya dengan alat ini. Sehingga dengan mudah tim intelijen ini membuat serangan sebelum teroris bergerak atau melaksanakan rencananya. Jadi para teroris ini sudah menyiapkan diri, sudah memasang bom-bom di tubuhnya, ya, bom bunuh diri, tinggal memberangkatkan saja. Tetapi karena sudah diketahui dari drone itu, tim ini langsung membuat serangan lebih dulu, sehingga rencana teroris ini menjadi gagal. Nah, adik-adik, ada mata yang jauh lebih tajam daripada drone ini. Kalau tim intelijen ini menganggap drone ini sebagai mata di langit, ada mata yang lebih tajam daripada drone yang selalu mengawasi kita. Bahkan ia dapat menembus hati dan pikiran kita. Kalau drone tadi, melalui drone itu, tim intelijen dapat menembus tembok, tetapi mata Tuhan dapat menembus hati dan pikiran kita. Ia mengetahui segala hal yang kita pikirkan dan kita lakukan.
Bahkan Daud mengatakan, Tuhan mengetahui apakah kita sedang duduk atau berdiri, apa kita sedang berjalan atau berbaring. Ia Allah yang mengetahui semua yang ada di pikiran kita sebelum kita mengatakannya. Nah, dari 4 ayat ini adik-adik, kita dapat menemukan pelajaran. Ada 2 pelajaran yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, kita tidak dapat menyembunyikan apapun dari hadapannya. Tidak ada satupun yang kita bisa sembunyikan. Sekecil apapun, tidak bisa kita sembunyikan. Kita bisa saja menyembunyikan pikiran atau rencana kita yang tidak baik dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari saudara kita, dari teman-teman kita. Kita bisa saja berpura-pura melakukan yang baik, tetapi sebenarnya di dalam pikiran kita adalah hal yang jahat. Kita bisa membohongi mereka, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita salah? Kalau kita sudah sadar bahwa kita salah, apa yang harus kita lakukan? Mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo kita buka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kak Uji bacakan ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, itu saja yang perlu kita lakukan adik-adik, mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mungkin menyembunyikan dosa kita di hadapannya. Ia Allah yang Maha Tahu. Kalau kita pikir kita bisa bersembunyi di kolong supaya ayah kita tidak tahu, supaya ibu kita tidak tahu, supaya orang lain tidak tahu, Allah bisa melihat kita. Bahkan kalaupun kita sudah ada di liang kubur, Ia tahu. Dimanapun kita melarikan diri, Ia tahu semuanya. Nah, apa yang kedua yang kita pelajari? Tuhan adalah Allah yang Maha Mengerti. Ya, yang kedua adalah Tuhan adalah Allah yang Maha Mengerti. Ia mengerti jika kita dalam kesulitan. Ia mengerti kalau hati kita sedang sedih hari ini. Ia mengerti saat kita merasa putus asa. Mungkin kita merasa diabaikan. Tidak ada orang yang tahu, yang ngerti perasaanku hari ini. Mama, papa itu nggak ngerti perasaanku. Jangan lupa, Allah mengerti. Daud mengatakan di ayat yang baru kita baca, apa? Segala jalanku kau maklumi. Iya, Tuhan itu memaklumi kita. Tuhan mengerti kita. Kita tidak usah menyembunyikan perasaan kita di hadapan Tuhan. Karena Ia tahu bahwa kita lemah, karena itu Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ya, jadi katakan saja kepadanya, apa yang menjadi kesulitanmu? Katakan kepadanya apa yang membuatmu hari ini merasa takut. Katakan kepadanya apa yang membuatmu merasa sakit hati. Katakan saja kepadanya apa yang hari ini membuatmu merasa diabaikan. Dan Ia akan menolongmu. Nah, dari 4 ayat tersebut kita dapat 2 pelajaran hari ini ya, yaitu Allah Maha Tahu, jadi kita nggak perlu menyembunyikan dosa kita, dan
Allah Maha Mengerti. Kita tidak perlu menyembunyikan perasaan kita. Apapun yang menjadi kesulitan kita, katakan saja kepadanya. Jujurlah di hadapannya. Nah, sebagai anak-anak remaja, mungkin adik-adik sering merasa, tidak ada yang bisa mengerti saya hari ini. Papa, mama itu bisanya cuma menyalahkan. Guru itu cuma bisanya marahin aku. Nggak ngerti sih apa yang aku pikirkan. Nggak ngerti sih apa yang aku rasakan. Tapi ingat ya, Tuhan itu tidak pernah seperti itu. Ia selalu mengerti kamu. Nah, cukup singkat, tetapi biarlah itu menjadi pelajaran yang selalu kita ingat. Ya, selalu kita lakukan dalam hidup kita. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat yang pertama. Ya, tadi kita sudah baca ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mengerti. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Seringkali kami melakukan dosa dan kami pikir Engkau tidak tahu. Tapi saat ini kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi ampunilah dosa kami Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami dapat menghadapi setiap kesulitan di dalam hidup kami ini. Sehingga hidup kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, Jona, Ica, Vio, sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa ya dalam ibadah online kita berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menghafalkan ayat hafalan ini, karena ini pasti sangat berguna untuk hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dah.